kembali dengan podcast Bidadia. Hari ini kita akan membahas seputar bayi baru lahir. Ketemu lagi sama saya, Bidan Mila dan Suster Nisa. Sengaja nih teman-teman kita tanya, gimana nih bayi baru lahir tidak diberikan ASI selama 24 jam? Oke, untuk bayi baru lahir yang tidak diberikan ASI selama 24 jam itu nggak apa-apa ya, dan itu normal banget. Tapi kita harus perhatikan dulu kondisi bayinya. Boleh diberikan ASI setelah segera bayi baru lahir, atau yang biasa kita berikan adalah kolostrum. Jadi tidak langsung ASI. Biasanya ibu yang setelah melahirkan, produksi ASInya akan meningkat di hari ketiga atau hari kelima. Jadi itu normal banget. Jadi kalau tidak diberikan ASI tidak jadi masalah. Asalkan kondisi bayinya dalam kondisi sehat, berat badan bayi lahirnya juga normal, kondisi bayinya tidak ada kendala apapun atau tidak ada kelainan apapun. Tapi kalau bayi berat badannya rendah, terus juga ada keluhan lain, itu wajib untuk diberikan kolostrum atau ASI-nya. Lanjut pertanyaan yang kedua, apakah benar kalau bayi menyusu terus tanda ASI tidak cukup? Nah, kalau ini mitos ya, karena untuk bayi menyusu itu biasanya di sekitar 1-2 jam sekali. Tapi untuk bayi baru lahir khususnya, itu diberikan ASI secara terus-menerus atau ketika dia mau gitu. Jadi kalau dia nangis, dia mau, itu tetap harus diberikan ASI. Jadi tidak ada waktu apakah sesering mungkin atau apakah setiap 2 jam sekali, tapi setiap bayinya mau gitu. Dan kita harus perhatikan juga dari buang air kecilnya, buang air besarnya untuk mengatakan bahwa bayi itu adalah cukup ASI atau tidak. Oke, pertanyaan yang ketiga, apa benar bayi sering digendong membuat manja? Nah, kalau itu mitos lagi ya, Mam. Karena semua bayi yang digendong itu adalah bentuk kasih sayang yang diberikan dari ibu ataupun dari pengasuhnya. Jadi di saat bayi digendong itu kan juga merupakan bonding antara ibu dan juga bayi atau antara pengasuh dan juga bayinya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat, apakah bayi jika digendong terus bisa menjadi O? Nah, sebenarnya untuk membedong itu tidak ada salahnya ya, Mam. Tapi kalau tujuannya membedong itu untuk mencegah kaki bayi menjadi tidak O, secara anatomi bayi baru lahir itu kakinya memang berbentuk seperti O, bahkan sampai usia 18 bulan. Jadi kan bedong itu hanya untuk menjaga kenyamanan dan juga untuk menjaga biar bayinya tidak kedinginan gitu. Kalau hanya itu tujuannya sih tidak masalah. Boleh untuk dilakukan di bedong, tapi tidak boleh terlalu kencang dan juga diperhatikan dari kenyamanan bayinya sendiri. Kalau bayinya itu tidak nyaman dari posisi di bedong atau saat di bedong, maka Mam nanti di rumah juga boleh di bedongnya tidak terlalu kencang. Oke, pertanyaan yang terakhir nih, untuk mengatasi kejang pada bayi, apakah boleh diberikan kopi? Nah, untuk itu bayi yang mengalami kejang itu tidak boleh diberikan kopi. Bahkan saat kejang bayi itu tidak boleh diberikan apapun atau dimasukin apapun gitu ya. Jadi apalagi kopi kan tidak boleh diberikan untuk bayi baru lahir atau pada anak dengan kondisi kejang. Oke Bang, segitu aja dari kita. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.